Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1-114 Alus Earth Tree Gundam. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spare build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Di sini saya bagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu Alus Earth Armor dan Alus Core Gundamnya. Untuk proses rakitnya sendiri ini sangat mudah dan cepat juga. Saya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spare build-nya. Dan langsung saja di sini akan saya bahas mulai dari Alus Core Gundamnya terlebih dahulu. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup keren ya, silhouetnya ini juga cukup keren meskipun untuk proporsinya ini cukup terlihat aneh ya, terutama di bagian tangan ini yang terlihat sangat besar ya untuk lengan bawahnya ini. Kemudian untuk warnanya di sini kombinasi warna gelap ya, seperti hitam, terus abu-abu, terus ada warna ungu muda dan ada warna ungu clear seperti ini. Sekilas terlihat cukup seram ya, meskipun menurut saya ini kombinasi warna yang cukup bagus seperti ini. Kemudian untuk separasi warnanya sendiri di sini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih sebanyak ini ya. Untuk nomor 1 sampai 10 ini untuk bagian kepalanya ya, ini bisa dipilih antara warna ungu atau warna merahnya ya, seperti ini. Namun di sini tidak saya pasang ya, karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti semen maupun nakmak sebenarnya masih ada ya, namun karena warnanya gelap jadi masih bisa dimaafkan ya, karena bisa dibilang cukup samar. Dan langsung saja di sini akan saya bandingkan dengan Core Gundam milik Hiro Tokuga ya, dan perbandingannya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini terlihat sangat berbeda ya, baik desainnya maupun ukurannya. Untuk Alus Core Gundam ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Core Gundam milik Hiro Tokuga ya. Dilihat mulai dari bagian kaki kemudian sampai kepalanya ya, ini ukurannya lebih besar Alus Core Gundam ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja dan pembahasan dari Alus Core Gundam kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita bahas Earth Armor-nya berikut ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini cukup unik dan keren ya, berbeda dengan planet sistemnya Hiroto yang membentuk pesawat atau animarise. Untuk Alus Earth Armor ini bentuknya sedikit terlihat seperti statu ya, atau patung seperti ini. Ini cukup keren ya, unik juga. Kemudian di sini bisa menyimpan armornya maupun senjatanya seperti berikut ini. Dan langsung saja kita lihat Alus Earth Armor ini ketika sudah terpasang di Alus Core Gundamnya. Dan setelah Alus Earth Armor-nya dipasangkan di Alus Core Gundamnya, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini ya. Di sini menurut saya untuk desainnya ini sangat keren ya, silhouetnya ini juga keren seperti ini. Terus untuk proses pemasangannya sendiri di sini tidak saya tampilkan ya, karena sudah saya tampilkan di video sampai yang kemarin. Terus untuk proses pemasangannya sendiri ini sangat mudah dan cepat juga ya. Saya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit saja. Dan hasilnya menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Terus untuk warnanya sendiri di sini ada warna tambahan biru ya, karena Alus Earth Armor memang sebagian besar warnanya biru. Terus di sini untuk kombinasi warnanya ada warna biru, terus warna hitam, abu-abu, terus ungu muda dan clear ungu ya. Di sini untuk warnanya sangat bagus ya, seperti ini. Untuk separasi warnanya sendiri sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker di beberapa bagian. Untuk foil stickernya kembali lagi di sini saya tampilkan ya. Untuk nomor 17 sampai 18 ini ada 4. Di bagian bahu ini ya, depan belakang ada 2. Terus nomor 19 dan 20 ini bagian front skirtnya ini. Dan lainnya ini tidak hafal ya di bagian mana saja, dan semuanya tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti seamline, di kakinya ini sebenarnya seamline ya, namun karena bentuknya seperti ini, jadi ini bisa dianggap sebagai panelan ya, seperti ini. Kemudian seamline di bagian bahu ini juga ada ya, namun karena warnanya hitam jadi tidak terlalu kelihatan atau samar seperti ini. Sedangkan untuk nakmaknya di bagian kaki ini cukup kelihatan ya bekasnya kayak gini. Di sini juga kelihatan ya, namun karena warnanya hitam juga masih bisa dimaafkan ya, karena cukup samar juga. Nah, selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan Alus Earth Tree Gundam ini dengan Earth Tree Gundamnya Hiro Tokuga ya. Sebentar, saya taruh di sini dulu. Kemudian di sini akan saya tampilkan Earth Tree Gundamnya Hiro Tokuga seperti ini. Nah, kayak gini ya. Untuk tingginya di sini terlihat ya bahwa untuk Alus Earth Tree Gundam ini lebih tinggi jika dibandingkan Earth Tree Gundamnya Hiro Tokuga. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya coba bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan pembahasan dari Alus Earth Tree Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan 2 kali ya ketika Alus Core Gundam ini dan Alus Earth Tree Gundamnya.
Dan yang pertama ini akan saya lakukan untuk alus core Gundamnya terlebih dahulu. Dan seperti biasa di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjatanya ya. Dan langsung saja akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, menengadah, mengangguk seperti ini, terus maju mundur seperti ini, kemudian miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini ya. Ini bagus banget untuk tangannya. Kemudian di bagian bahunya ini menggunakan ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini, terus bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, lalu sikunya bisa ditekuk sejauh ini ya. Ini bagus banget karena dua joint ya di sini untuk sikunya. Kemudian pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya, di bagian backpack ini bisa diputar kayak gini ya. Keduanya ini bisa seperti ini. Lalu antara join perut dan dadanya ini bisa digerakkan seperti ini ya. Nah kayak gitu, sedikit ya kayak gini. Kemudian antara perut dan pinggangnya ada ball joint, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Oke. Kemudian di bagian pinggangnya untuk front skirtnya ini bisa diputar kayak gini. Lalu untuk kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, bagus ya. Lalu ke samping sejauh ini juga cukup bagus ya meskipun tidak full speed. Kemudian pahanya bisa diputar kayak gini ya. Sayangnya tidak bisa 360 derajat, kayak gini aja. Kemudian untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini ya. Ini bagus untuk lututnya. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini. Di sini ada joint ya. Kemudian di sini juga ada joint, bisa diputar kayak gini. Nah kayak gitu. Terus seperti ini, di sini juga ada joint seperti ini, dan di bagian tumit atau cakar belakangnya ini bisa ditutup kayak gini ya. Nah kayak gitu. Oke, untuk artikulasi dari alus core Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini sangat bagus. Dan yang selanjutnya adalah artikulasi ketika alus R3 Gundam seperti ini. Di sini tanpa ada senjata ya, dan akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk, ini lebih sedikit ya karena di bagian dagunya ini ada tambahan. Jadi seperti ini saja, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, terus maju mundur masih bisa ya. Lalu miring juga masih bisa, dan diputar 360 derajat ini juga masih bisa ya, seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Di sini sedikit berkurang karena di bagian bahunya ini ada tambahan armor, jadi sudah mentok di bagian ini ya, bagian ininya. Jadi tidak bisa ke atas lagi. Dan di bagian bahunya ini masih menggunakan ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Lalu diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atasnya masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk sikunya masih bisa ditekuk seperti ini ya. Ini masih bagus ya. Lalu pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya masih bisa digerakkan seperti ini ya, sedikit ya, kayak gitu. Terus untuk bagian backpacknya masih bisa digerakkan ya, seperti ini saja. Kemudian untuk bagian perutnya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Ini masih bagus ya. Kemudian untuk bagian pinggangnya, front skirtnya bisa diputar seperti ini ya, ditarik ke atas seperti ini saja. Ini sudah mentok. Kemudian back skirtnya ini fix. Kemudian untuk kakinya bisa maju ke depan seperti ini, ke belakang seperti ini, lalu ke samping seperti ini. Masih tidak bisa split seperti ini ya. Kemudian untuk bagian pahanya cuma bisa diputar seperti ini saja. Kemudian untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini bagus banget ya. Kemudian untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini, diputar seperti ini ya, bisa 360 derajat seperti ini. Oke. Untuk artikulasi dari alus R3 Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini juga bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini tidak banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama adalah beam spray gun atau beam rifle. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di sini cukup keren dan unik juga seperti ini. Warnanya hanya warna abu-abu muda saja seperti ini. Kemudian di sini ada gimmicknya ya. Bagian ini bisa dicopot kemudian dipasangkan di bagian ini ya. Nah, kayak gini. Oke, untuk senjata yang pertama kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini keren. Kemudian senjata yang kedua adalah beam blade ya.
kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya untuk tangan ya, namun warnanya ini clear ungu seperti ini ya. Ini tidak akurat untuk bagian tangannya, sedangkan untuk bagian beam efeknya ini sudah cukup akurat. Terus untuk bentuknya ini juga cukup keren ya. Dan karena untuk tangannya ini cukup simetris, nah kayak gini ya, ini bisa digunakan untuk tangan kiri maupun tangan kanannya. Dan untuk pembahasan dari beam blade-nya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini cukup keren. Kemudian yang ketiga ini adalah alternatif tangan ya. Di sini ada dua, yang satu mengepal untuk tangan kirinya dan satu membuka atau terbuka seperti ini untuk tangan kanannya seperti ini. Untuk bagian punggungnya ini bisa bergantian ya menggunakan bagian ininya. Kemudian yang selanjutnya adalah alternatif kepalanya ya. Ini digunakan ketika mode Core Gundam, halus Core Gundam ya, kayak gini. Terus yang ini ketika menggunakan armor dari planet sistemnya Hiruto ya, menggunakan ini kayak gini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah base dari Alus Art Armornya seperti ini. Kayak gini aja ya, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Oke, untuk aksesoris dan senjata dari Alus Art Gundam kurang lebih seperti itu saja. Meskipun tidak banyak, namun menurut saya ini cukup keren dan unik juga. Dan langsung saja kita lihat beberapa action push dari Alus Art Gundam menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Alus Art Gundam ini menurut saya bagus, memiliki desain yang keren, siluetnya ini juga keren dengan proporsi yang cukup bagus ya. Meskipun ketika mode Alus Core Gundam proporsinya cukup terlihat aneh ya, terutama di bagian tangannya. Kemudian untuk warnanya, di sini kombinasi warna biru terus warna gelap dengan sedikit aksen ungu ini menurut saya sangat bagus ya. Kemudian untuk separasi warna sudah cukup akurat meskipun masih membutuhkan voice sticker. Untuk artikulasinya, baik ketika mode Alus Core Gundam maupun Alus Art Gundam sama-sama bagus ya. Dan memiliki senjata maupun aksesoris yang meskipun tidak banyak, namun menurut saya cukup unik dan keren juga. Kemudian untuk kekurangan seperti simen maupun nakmak, karena sebagian besar warnanya cukup gelap, untuk simen maupun nakmaknya tidak terlalu kelihatan ya atau samar, jadi masih bisa dimaafkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan planet sistemnya Hiruto Kuga. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini, karena kit ini memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.